Halo, perkenalkan nama saya Febe Karisanti. Hari ini saya akan memberikan pelayanan informasi obat mengenai obat anti tuberkulosis. Sebelum kita melangkah kepada bagian obat, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan singkatan TB merupakan penyakit menular yang menjadi permasalahan kesehatan di dunia pada urutan kedua setelah HIV. Tuberkulosis sendiri ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetap yang paling umum dan paling sering dijumpai yaitu menyerang bagian paru-paru. Indonesia sendiri masuk dalam 5 besar pengidap dengan pengidap TB terbanyak di Asia Tenggara. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang mengidap TB bersin ataupun batuk. Penyebarannya juga dapat melalui air liur yang terkontaminasi dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, ada beberapa kelompok orang yang memiliki risiko tinggi untuk terkena tuberkulosis atau TB. Yang pertama yaitu orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Contohnya, pengidap diabetes, orang yang menjalani rangkaian kemoterapi, dan pengidap HIV atau AIDS. Yang kedua yaitu orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ketiga, pecandu narkoba. Yang keempat, para perokok. Dan yang kelima, para petugas medis yang sering berhubungan dengan pengidap TB. Tuberkulosis sendiri ada beberapa gejalanya, yaitu batuk berdahak selama 2 minggu bahkan lebih. Biasanya batuk ini juga bisa disertai dengan darah. Selanjutnya itu penurunan nafsu makan yang akan menyebabkan berat badan menurun secara drastis. Selanjutnya yaitu demam, keringat di malam hari, kelelahan, dan juga kadang disertai dengan sesak nafas. Tuberkulosis sendiri dapat didiagnosis dengan beberapa cara, yaitu ronsen dada, tes Mantoux, tes darah, maupun tes dahak. Tuberkulosis sendiri sebenarnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin BCG yang diberikan kepada anak-anak saat masih kecil pada saat imunisasi. Setelah mengetahui mengenai penyakit tuberkulosis, mari kita lanjut kepada bagian obat. Untuk obat tuberkulosis sendiri itu, untuk pasien yang baru didiagnosis terkena tuberkulosis, pengobatannya terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal yang terdiri dari 2 bulan, dan kemudian tahap lanjutan selama 4 bulan. Pada tahap awal, diberikan 4 jenis obat yang berbeda, yaitu rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol, di mana obat ini diminum selama setiap hari selama 2 bulan. Sementara itu, pada tahap lanjutan, obat yang diberikan hanya 2, yaitu isoniazid dan rifampicin. Obat ini diminum 3 kali seminggu selama kurang lebih 4 bulan. Untuk memudahkan pasien meminum obatnya, saat ini tersedia pengobatan Kombipak yang isinya di dalam terdiri dari beberapa zat aktif, di mana untuk kategori yang pertama yaitu untuk pengobatan awal, tahap awalnya itu terdiri dari 4 obat sekaligus dalam 1 tablet, yaitu rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg, dan ethambutol 275 mg. Sementara itu untuk tahap lanjutan, dalam 1 obatnya itu hanya terdiri 2 jenis zat aktif atau obat, yaitu rifampicin 100 mg, 150 mg, dan isoniazid 150 mg. Untuk dosis pengobatan tuberkulosis sendiri ini didasarkan pada bobot badan pasien. Oleh karena itu, saat hendak memberikan resep atau memberikan obat kepada pasien TB, seorang apoteker wajib untuk menimbang berat badan pasien atau bobot badan pasien sehingga mengetahui berapa dosis yang akan diberikan kepada pasien. Seperti yang kita ketahui bahwa pengobatan tuberkulosis ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam perjalanan pengobatannya seringkali pasien merasa lelah ataupun pasien lupa untuk meminum obatnya. Nah, apabila pasien lupa meminum obatnya, akan meningkatkan kemungkinan terjadi resistensi sehingga pengobatan harus diulang. Oleh karena itu, disarankan apabila pasien terkena TB, ada keluarga lainnya yang mendampingi untuk mengingatkan minum obat kepada pasien, sehingga pengobatan dapat terus dilanjutkan dan pasien dapat sembuh.
Tentunya obat-obat tuberkulosis memiliki beberapa efek samping yang umum dijumpai. Tetapi efek samping ini merupakan hal yang umum yang tidak perlu untuk menghentikan pengobatan kecuali efek samping yang timbul itu benar-benar sangat serius. Efek samping yang biasa timbul setelah pengobatan tuberkulosis yang pertama yaitu urin berwarna kemerahan. Urin berwarna kemerahan ini disebabkan oleh penggunaan rifampicin. Namun pengobatan tidak perlu dihentikan, cukup menerangkan kepada pasien apa penyebab dari urin kemerahan. Selanjutnya yaitu nyeri sendi yang disebabkan oleh pyrosinamid, tetapi obat tidak perlu dihentikan, cukup dengan memberikan aspirin ataupun obat-obat analgetik lainnya. Efek samping lainnya yang muncul yaitu rasa panas di kaki yang disebabkan oleh penggunaan isoniazid, tetapi pengobatan tidak perlu dihentikan, cukup diberikan pyridoxine 100 mg per hari. Namun, apabila efek samping yang muncul yaitu gangguan penglihatan yang disebabkan oleh etambutol, maka pengobatan etambutol dihentikan. Sementara itu, apabila terjadi efek samping yaitu shock dan gagal ginjal akut yang disebabkan oleh penggunaan rifampicin, maka pengobatan dengan rifampicin harus dihentikan. Untuk mendukung terapi pengobatan pasien yang terkena TB, maka disarankan untuk pasien itu menerapkan pola hidup sehat dan yang utamanya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini dapat dijaga dengan cara membersihkan sesering mungkin peralatan tidur dan kemudian memberikan sirkulasi udara yang cukup di rumah, menggunakan masker, dan menerapkan etika batuk yang baik. Untuk penyimpanan obat sendiri, obat ini dapat disimpan di lemari obat, tetapi jika tidak memiliki lemari obat, maka simpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, tidak terkena sinar matahari secara langsung, tidak pada tempat yang lembab, dan mudah dilihat sehingga pasien dapat terus mengingat untuk meminum obatnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai obat-obat anti tuberkulosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.